sedih sekali Bang Rizal. Yes, I see. Sedih banget melihat. Are you ready? Alright, baby, time is yours. Dr. Ece Idrus coming in my podcast. How are you, Dok? I'm fine, terima kasih banyak. Siapa saya panggil kita nih, Bang Rizal. Bang Rizal. Ya boleh. Kalau Bapak Prof Idrus, taunya saya Ambo. Iya. Sekaligus saya. Halo Prof. Iya. Senang sekali pasti kalau lihat ini. Amin. Gantungan pantunku masih disimpan di kamarnya, Dek. Masih ada di bukan depan kamar, di depan kamar, di pintu depan kamar. Jadi kalau kita masuk kamarnya pasti lihat. Masya Allah. Amin. Itulah kenang-kenangannya. Dan sekarang saya ketemu sama anaknya ini. Iya. Yang beberapa hari terakhir ini banyak sekali warawiri namata di berbagai media, di medsos juga. Dr. Ece Idrus ternyata urusi juga terkait yang lagi hangat ini, yang kemarin teman-teman teman sejawat, teman sejenis kerja saya, Dok, itu selebgram atau pekerja di media sosial lah. Yang kita tahu kemudian media itu ada Tribun, ada Fajar Online, kita sebut saja begitu, Dok. Itu melanggar protokol kesehatan dan sebagainya karena lokasinya di Goa. Iya, yang ada perdanya ya. Ada perdanya, dan kemarin Pak Bupati, Pak Adnan itu baru saja menggelar operasi justisi. Betul. Ada disuruh push up lah, denda lah dan sebagainya. Razia prokes. Sebenarnya saya mau tanya ini, Dr. Ece. Dr. Ece cukup kaget atau geram atau risih dengan kasus itu, Dok? Jadi pertama emang kan saya selalu di tag ya sama netizen. Selalu di tag. Iya. Jadi dia bilang, Dok, tolong saya tuh lihat teh. Ya. Saya bilang, oh iya, oke. Cuman kan masalahnya ada beberapa yang saya kenal. Kalau ada yang beberapa yang saya kenal itu biasa kalau udah nggak pakai masker saya DM langsung gitu. Tapi kan ini saya nggak kenal amat dan juga bukan follower saya gitu kan. Nah, yang saya sebenarnya yang ininya, ya Allah, saya cuma takut. Sebenarnya yang kita lebih pikirkan keluarga-keluarga mereka tuh bagaimana gitu. Setelah pulang dari sana, makanya saya sempat tulis di Instastory, kalau misalnya satu orang positif menulari beberapa orang, kemudian pulang ke rumah menulari beberapa orang lagi, itu kan kayak MLM ya. Iya. Jadi menulari, saling menulari, dan akhirnya menjadi banyak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, sampai kapan pandemi ini berakhir gitu kalau misalnya penularan tidak bisa diputus. Tapi kan di dalam rumah aja, Dok. Iya, dia bilangnya dalam rumah tapi rumahnya orang. Masalahnya rumahnya orang, bukan rumahnya sendiri nih. Gitu, iya, masalahnya gini, yang di dalam rumah itu bukan rumah yang dia tinggali tiap hari sehari-hari. Itu orang-orang yang berbeda berkumpul dari beberapa area, tinggal di dalam satu ruangan gitu. I see. Nah, penularan airborne infection itu yang paling rentan terjadi. Ada di Instagram saya itu bagaimana air ludah bisa sampai 6 meter. Itu droplet ya? Droplet. Oke. Ah, itu. Jadi saya cuma taunya itu, Dok. Ya, droplet. Ada tuh di situ di feed saya kalau nggak salah saya taruh. Dan itu sudah, kalau nggak salah sudah di-share berapa ribu orang. Iya. Nah, sudah itu dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi itu kan bukan COVID ya, yang diteliti cuma di kultur bakteri aja. Jadi pada saat dia bernyanyi, pada saat dia cerita tanpa masker gitu. Dan itu kemarin tuh bernyanyi semua. Bernyanyi, jadi kalau orang bernyanyi tuh bisa lebih banyak daripada orang cerita biasa. Orang ketawa, apalagi orang batuk, orang bersin itu bisa lebih banyak semburannya gitu. Nah, di dalam satu titik kecil droplet itu bisa mengandung satu virus gitu. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Tapi toh walaupun despite sudah ada minta maaf apa segala, cuman ya kita harapkan jangan terulang lagi gitu. Kalau misalnya mereka lakukan itu, Dok, dan tidak dipublikasikan atau tidak di-instastorykan, itu tidak akan menjadi besar mungkin seperti ini. Kita setuju itu, Dok, dengan statement saya? Gimana ya? Karena sebenarnya mereka itu adalah dicontoh publik. Contoh publik. Dia maksudnya dia tuh public figure, dia tuh punya banyak followers masing-masing tuh bisa berapa orang, berapa ribu, berapa ratus ribu kalau nggak salah saya lihatnya itu. Dan itu bisa sebenarnya, makanya saya bilang aduh ya Allah, potensinya tinggi sekali sebenarnya supaya dengan mereka dilibatkan bisa memberhentikan pandemi ini secepatnya, kalau misalnya yang dipostingnya itu betul-betul sesuai gitu. Maksudnya kalau misalnya dia postingnya kegiatannya dia tanpa masker, itu dicontoh orang. Maksudnya ngerti nggak, Mbak? Bang Rizal. Jadi kalau misalnya dia
posting makan-makan gitu tanpa masker, ngumpul-ngumpul, cerita-cerita, apalagi kemarin joget-jogetan, nggak masalah sih mau joget-jogetan apa, itu cuman haknya itu sangat dekat, rangkul-rangkulan itu dekat sekali. Nah itu saja dalam jarak 6 meter itu bisa sudah mengandung bakteri apapun itu, bakteri kah, virus kah. Apalagi kalau misalnya COVID misalnya, terus pulang, nah itu kan bisa dicontoh banyak orang. Kalau itu yang melihat kemudian mencontoh lagi, aduh, sampai kapan? Sampai kapan? Anak saya nggak sekolah ini. Betul. Gitu. Anak saya jadinya sekolah di rumah terus gitu, nggak berhenti seperti itu. Oh itulah keresahan utama karena wah kalau ini kan dicontoh orang. Terlepas kemudian Dok bahwa tidak semua selebgram itu harus membuat hal yang edukasi, karena memang mereka jadi selebgram atau netizen anggap mereka selebgram bukan karena dia selalu memberikan edukasi, tapi karena kekonyolannya, karena mungkin sering bikin komedi. Jadi kalau saya harus membela mereka Dok, saya akan bilang bahwa kan saya memang tidak perlu mengedukasi. So saya buat akunku ini bukan untuk edukasi orang. Kenapa saya harus membuat edukasi ke followersku tentang ini COVID? Toh saya juga belum tentu percaya sama ini COVID. Tanggapan tak ada gimana itu? Nah kalau saya itu ya maksudnya ini kan pandemi udah 1 tahun loh Bang Rizal. Bulan depan sudah happy anniversary 1 tahun. Sudah 1 tahun. Apa yang tidak maksudnya sudah banyak contoh di sekitar kita, sudah ada yang meninggal, sudah ada keluarga dekat kita yang kena. Betul. Sudah ada yang mungkin keluarga dekat kita yang sudah meninggal. Sudah banyak berita, ada artis, ada apapun, ada ulama. Apa yang menjadikan itu tidak bisa dijadikan contoh gitu. Sedangkan kontribusi kita apa sih untuk negara, maksudnya untuk kota kita ini gitu. Kalau kita peduli dengan kembali lagi ya, konten itu kan dibuat memang karena mau dilihat mungkin menghasilkan sesuatu gitu. Cuman bayangkan kalau misalnya Kodong itu rakyat kecil dibatasi lagi penjualannya, apa kan kasihan mereka. Jadi itu dampak pandemi ini sebenarnya berdampak ke semuanya gitu. Kalau misalnya dia bilang gara-gara nakes dapat duit, oh wassalam. Itu banyak sekali. Padahal Kodong itu beberapa rumah sakit tidak dibayar insentifnya. Nah ada anggarannya saya kira Dok. Enggak tahu ya walau-walau. Nakes bukan urusannya di situ. Iya, kami ini kayak saya yang edukasi terus tidak dibayar sesen pun. Tidak ada dibayar sesen pun karena memang pure ingin memberhentikan pandemi ini gitu. Jadi tidak ada biaya edukasi. Enggak ada. Mengedukasi orang tentang COVID, Dr. Idrianti Idrus ini tidak dibayar. Tidak ada sama sekali 1 sen pun. Alright. Tidak ada. Kami jadi Satgas Unhas pun tidak digaji. Yang digaji itu relawan. Jadi kan rata-rata Satgas Unhas adalah dosen. Yang digaji itu relawan aja, mahasiswa karena ada uang bensin. Tapi itu pun cuman mungkin 300.000 6 bulan gitu. 300.000 dalam 6 bulan gitu, itu aja gitu. Jadi maksudku ini pure kami kayak Dokter Tirta, kayak dokter Jaka apa segala itu memang kami pure relawan untuk edukator. Jadi karena kasihan. Berarti Dokter Eco dengan melihatnya case kemarin, karena saya basisnya saya undang kini Dok, salah satunya adalah case itu, walaupun nanti kita akan banyak bicara case-case yang lain. Berarti merasa agak sedikit sedih sebagai nakes yang selama ini berjuang selalu mengedukasi orang. Tiba-tiba ada tokoh publik yang ada di media sosial, tokoh publik itu tiba-tiba seperti itu. Sedih banget ya. Banyak DM yang dari suster apa segala kan yang apalagi Dok, aduh miris kulihat itu selebgram, saya sudah sesak napas di sini Dok pakai oksigen. Dia masa sih ngomong begitu Dok? Banyak, ada yang satu saya repost, tapi yang lain saya nggak repost. Jadi ada yang bilang Dok miris kulihat Dok, saya lagi berjuang bernapas kasihan ini baru dia begitu. Maksudnya saya kan jadi cuma ada satu saya repost Suster Umi kalau nggak salah, makanya saya cuma bilang ya take care ya, stay itu aja. Sekarang ini Bang Rizal, kami sama guru kami kan ada kami punya ini ya WA grup. Cuman bilang begini aja, setiap ada innalillahi, yang paling sering itu innalillahi, sehat Ki semua guru-guruku atau stay safe Ki, jaga kesehatan, itu aja. Itu yang di dalam situ kan ada dokter-dokter semua ya. Yang terakhir ini barusan meninggalkan guru besar kami. Ya itu sangat sedih sekali sebenarnya. Padahal beliau kan masih sempat praktek gitu. Dan jadi itu karena COVID. Kemudian dia ya banyak lah sebenarnya perjalanan COVID itu. Akhirnya beliau swabnya sudah negatif, tetapi swab COVID merusak organ-organ dalamnya.
Jadi akhirnya terjadi perdarahan luas seperti itu. Jadi banyak. Saya mau perlihatkan salah satu beberapa postingannya lah, Dokter Ece. Oh siap. Ini kemarin yang mungkin tadi yang soal guru tadi. Bukan. Oh bukan. Ini ada yang Ustadz meninggal kemarin. Oke. Oh yang Ustadz. Iya. Di antara postingan di sini Dok, yang mana sangat relevan postingan tak dengan yang baru-baru kasus kemarin ini soal edukasi? Yang mana? Atau ada yang sempat kita? Saya nggak. Ini kalau nggak salah saya taruh di story ya. Di story. Ini waktu bencana isu Mamuju Sulbar. Gitu. Kemudian kalau ini saya belum sempat taruh di feed memang. Oh, belum taruh di feed. Oke. Yang itunya. Nah, ini ada salah satu yang ini. Iya. Ini yang paling sebenarnya ini salah satu yang waktu saya sempat feed ini instastory saya diposting sama Dokter Tirta tentang salah satu dokter SPKK yang yang enggak ini ya sama dia dok, memang orang COVID mati, tapi lebih banyak yang kelaparan mati. Itu. Dia kasih tahu begitu kan? Iya. Terus saya bicara lah begini, kalian pikir dengan membenci COVID, melanggar semua prokes akan makin berkurang angka kematian karena kelaparan? Waduh. Malah makin memanjang kan, jadi malah dengan tiga kalian yang keras kepala akan infeksi yang katamu nggak berbahaya ini membuat pandemi ini makin panjang. Karena memanjang, orang-orang akan makin nggak bisa kerja. Karena memanjang, kegiatan kita makin dibatasi. Karena memanjang juga anak-anak tidak bisa sekolah normal. Betul. Nah, kemudian karena memanjang banyak orang tua stres karena anak-anak sekolah online, bertambah lagi biaya pengeluaran mereka tiap bulannya untuk internet dan kuota dan sebagainya. Karena memanjang, kondisi ekonomi negara kita makin carut marut. Karena itu selalu memanjang. Wow. Nah, itu sebenarnya yang bikin kami selalu mau kasih putuskan rantai penularan sekarang juga. Seperti itu. Karena kami sudah pikirkan bahwa pandemi itu akan berimpak kepada semuanya, termasuk orang kecil, termasuk para ini gitu. Kan? Cuman ya gimana ya, sempat dari awal itu kami sudah membentuk WA group. Saya bentuk WA group People versus COVID. Di sini tuh sebenarnya di bawah ada Pak Wagub. Iya. Ada Pak Kapolda dulu, Pak Merdi, Kapolda sekarang juga ada Pak Bukadis yang sekarang sudah tidak ini kan, Bukadis kan sudah selesai, ada juga PLT Pak Kadis, ada semua elemen-elemen sebenarnya di dalam situ. Nah itu, tapi yang paling banyak bicara cuma kami, para dokter-dokter kami, para guru-guru kami gitu. Pemerintah tidak bicara? Yang paling memegang peranan kalau nggak salah Ibu Alia DPR-RI? Iya. Ada beliau juga di situ. Jadi kalau kami sudah kayak kemarin masalah apa gitu ya, insentif nakes dipotong 50%. Wah langsung beliau kasih tahu. Itu pun kan dipotong 50%, itu pun dirapel. Masalahnya di sini sebenarnya kalau pandemi ini makin memanjang, Bang Rizal, makin hancur negara kita gitu. Makanya kami itu ingin stop. Nah gimana sih caranya stop? Kalau misalnya bilang dibisnisin, kalau misalnya nggak mau dibisnisin, pakai masker aja, iya kan? Kalau nggak mau vaksin, nggak mau periksa swab, pakai kok masker, nggak mahal Ji, daripada kau pergi swab 900.000. Betul. Iya kan? Kalau bilang dibisnisin lah ya, segitu. Masalahnya kasihan banget, saya tuh kasihan lihat masyarakat kecil gitu. Iya. Saya begini dok, ini kan saya rananya sekali lagi dok, ini saya menganggap apakah memang sudah cukup edukasi soal COVID ini ke masyarakat tentang bahaya dan sebagainya. Karena aneh rasanya sampai selegram yang tidak percaya COVID. Iya betul. Aneh rasanya, sehingga tidak ada langkah-langkah untuk kemudian mengajak ini teman-teman selebgram, influencer atau apapun namanya untuk kemudian bersinergi lalu bersama-sama mengedukasi. Iya. Tidak ada langkah-langkah itu dok? Ide itu sudah ada dari bulan Maret 2020. Saya percaya itu. Iya. Sudah ada dari bulan Maret 2020. Kemudian kami para satgas, satgas ID, satgas UNAS mendorong terus itu ide-ide itu. Buat kok tracing, buat kok langsung lab kecil. Jadi setiap kalau bisa mobile PCR tiap RT RW ada tuh. Ya kan, jadi kalau misalnya kayak sekarang Pak Jokowi baru bilang lockdown kok saya 1 RT, kenapa enggak dari dulu kasihan? Ya kan, bikin kok kalau misalnya 1 RW itu ada yang positif, di situ yang dilarang keluar,
Yang lain begitu maunya nakes. Dulu awal-awal. Awal-awal. Sebelum ini ada transmisi lokal, ya kan? Yeah. Transmisi lokal. Nah sekarang sudah nggak bisa lagi. Sudah, makanya itu yang dulu sekarang kita itu cuma bilang kita bilang tonji. Itu sudah dibilang tonji nah, toh? Iya. Sudah bisa bilang apa itu? Apa itu? Cidak kok. Cidak. Jadi maksudnya memang diperlukan. Betul tadi kita bilang, toh Marisol, kenapa tidak ada edukasi? Itu sudah ada dari dulu. Makanya karena kami tidak punya akses seperti itu, akhirnya kami bikin sendiri di Instagram kami masing-masing. Termasuk nih Dokter Tirta Kodong, Dokter Mita, Dokter Ning, semua dokter-dokter bikin edukasi supaya banyak orang percaya. Tapi pun dikuatkan sama akun-akun yang hoax. Makanya saya bilang kadang-kadang, Dok, ada 2 dokter kemarin, tapi dokter yang satu yang SPKK itu udah ini. Yang satu nih saya ikut itu. The thing is Dr. Lois tidak terdaftar. SIP udah mati. Ya, saya nggak tahu kalau gimana. Tapi maksudnya SIP-nya katanya sudah mati. Dan banyak yang tidak mau bati-bati sekarang. Iya. Karena ngapain dibati-bati sih? Karena setiap dibati bilang saya paling hebat, saya paling pintar sedunia. Orang apa seperti itu? Bicara seperti itu. Iya. Di atas langit masih ada langit. Iya. I see. Saya paling pintar sedunia. Nah, kalau sudah berguru dengan orang-orang gitu, apalagi akun-akun fake yang menebar kebencian, kita nggak tahu siapa di balik akun fake ini. Iya, begitu. Jadi maksudku, saya bilang sama akhirnya waktu itu tadi yang saya bilang, kan saya sempat diserang tuh sama akun telur, sempat sama beberapa akun-akun ini kan. Saya Dok, saya tidak pernah pakai masker Dok, tidak pernah. Ya mungkin kok tidak pernah pakai masker, kok tidak merasa sakit. Tapi kok mungkin kok sudah menularkan sama orang lain. Waktu kok rasa tidak enak badan. Ada kan beberapa stage-nya itu orang COVID, gitu. Makanya memang betul kita bilang itu memang harus ada. Cuman ya kami sayangnya saat itu kami tidak punya akses seperti itu. Jadi kami cuman sibuk saja membagikan APD. Awal-awal itu saya sibuk di posko untuk membagikan APD ke nakes. Karena mereka sudah pakai jas hujan kasihan. Mereka pakai masker seadanya yang dicuci-cuci terus. N95-nya itu, jadi saya juga pernah pakai N95 itu sampai 2 minggu. Pulang rumah saya taruh di lampu. Supaya mati virusnya. Jadi bagaimana kita merasakan gitu dan di depan mata kami sendiri kami lihat orang positif itu seperti apa gitu. Jadi bukan masalahnya mau mau masalah teori konspirasi karena banyak orang berpikir begitu. Banyak sekali. Saya awalnya juga berpikir begitu, Dok. Iya, Bang Rizal, lucunya tuh kan saya punya keluarga angkat di Amerika. Iya, bule toh. Nah saya berteman di Facebook. Dia itu lucunya bilang begini, dia taruh muka atas pakai masker, orang pakai masker sama orang yang bernikob pakai cadar. Ya ini Islamisasi. Oke. Mereka di sana pikirnya ini Islamisasi, kalau di sini dipikirnya teori konspirasi. Oke lah ya. Jadi saya langsung saya bilang lucu nih. Saya pernah taruh di Facebookku itu, dia taruh wah lucu sekali. Di sana dia pikir kita mau kasih Islam kok. Kalau di sini dipikir kok teori konspirasinya Bill Gates. Betul. Iya, maksudnya kok mau bilang ini dibikin orang kak, rekayasa kah? Tapi tetap ada nih COVID, ada di rumah sakit datang kasihan sakit, sesak napas sih, tidak bernapas. Ada memang ini virus kasihan. Percaya lalu kok ini kasihan. Mau nggak percaya, mau kok bilang ya kita nggak tahu itu dibuat orang kah? Atau kan maksudnya rekayasa genetik virus memang ada, tapi kan kita nggak tahu itu. Tapi ini ada betul ini orang sakit kasihan nih. Ada betul virusnya, ada betul orang bergejala yang maksudnya. Makanya pernah beberapa waktu lalu saya minta catatan kematian di Dukcapil melalui Pak Wagub, tapi saya tidak dapat data yang betul. Oke. Dok, saya mau lebih sederhana, Dok. Sebenarnya kira-kira apa yang membuat kemudian selebgram atau sejenisnya itu tidak terlalu mau peduli dengan COVID? Kalau menurut nakes? Pertama kita tidak bisa salahkan memang tahu selebgramnya karena mungkin lelah mungkin ya. Mungkin awal-awal mereka sudah, karena memang 1 tahun ini lelah. Kami saja lelah. Cuman memang yang paling titik berat sebenarnya edukasi dari pemerintah itu tidak ada. Edukasi dari pemerintah tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada ya, kurang. Saya akui sendiri karena
banyak orang DM saya bertanya, dok minta dulu swab gratis. Kemarin swab gratis itu kami bisa adakan karena Ibu Kadis itu sangat bagus ininya bertukar pikirannya. Nah sekarang ini agak-agak susah gitu. Dan mudah-mudahan pemerintahan selanjutnya bisa melanjutkan ya, gitu. Nah yang maksudnya kalau misalnya kita keluar kodong di belakang sama-sama guru-guru kami, kau lihat gitu banyak dokter meninggal, banyak guru-guru kami itu meninggal. Tolong kami juga gitu ya, maksudnya ya, karena ini maksudnya bisa dilihat lah Goa tuh bagaimana berhasilnya. Betul. Saya sangat salut sama Pak Adnan, Bu Priska, karena dari awal yang berani membuat PSBB itu beliau. Oh begitu deh. Kita ingat? Iya. Nah, tetapi kalau misalnya tidak diikuti dengan yang lain tidak bisa, karena memang perlu kompak dalam satu pulau ini harus kompak gitu. Di Singapura turun langsungnya diisolasi 14 hari. Di Singapura. Baru kemarin saya di-tag sama itu akun fake. Dokter lihat kok orang di New Zealand sudah tidak pakai masker. Halo. Ya. 1 tahun kemarin dia itu berapa kali lockdown. Itu. Pakai masker, diwajibkan pakai masker. Sampai enggak ada angka positif rate-nya. Turun angka positif rate-nya baru mereka bebaskan. Nah, itu kalau kau mau keras kepala kok. Mengerti Ki? Iya. Kau mau contoh negara yang sudah melakukan tapi kau tidak mau ikuti prokesnya apa segala, polanya. Kau cuma mau lihat pas mereka happy, iya kan? Kemana aja lo? Makanya saya bilang gini, jangan kau sekarang kau lihat Taiwan, New Zealand, Singapura, Malaysia, enak-enak sekarang tidak bisa party. Tapi kau tidak mau ikuti, kau tidak berhenti sebar ke hoax bilang ini tidak bagus, tidak usah pakai masker, saya sehat tidak akan putus itu angka penularan kalau kau tidak mau. Karena mereka tuh di New Zealand itu berkali-kali orang lockdown, cuman pemerintahnya mau kasih makanan, sandang pangan itu mau. Kalau kita di sini kan diubah-ubah terus istilahnya. Dari PSBB menjadi PPKM. Nggak ngerti juga. Tetapi selama ini menurut dokter Ece, selama ini pastikan kalau ada kebijakan yang mau dibuat oleh pemerintah dan berhubungan dengan COVID, pastikan nakes dilibatkan. Jadi kalau kemudian ada juga nakes, apalagi kemarin sempat saya dapat info bahwa ada nakes yang menolak vaksin. Ada beberapa nakes. Menolak mungkin ya karena mereknya. Mereknya. Karena efikasi. Tapi tetap saya sudah dua kali vaksin. Kemarin tuh yang kedua kali. Dan tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya ngantuk-ngantuk aja sedikit pas awal-awal gitu. Biasalah itu, normal itu ya. Iya. Tapi memang maksudnya vaksin itu, maksudnya saya tidak habis pikir juga ada beberapa orang aliran yang mengadakan jangan mau vaksin. Itu kalau kita tidak vaksin itu angka polio akan meningkat. Kita waktu baru lahir bilang jangan mau vaksin, waktu baru lahir kok divaksin aku sama mak, BCG, betul. Baru kok mau vaksin anakmu. Betul. Nah, bagaimana angka TBC atau angka cacar air nanti akan meningkat kan sempat punah itu polio sempat punah kalau nggak salah, campak sempat punah. Iya. Tapi kemudian ada lagi karena ada beberapa aliran seperti itu tidak mau vaksin. Maksudnya vaksin itu cuman bakteri yang dilemahkan supaya kita menciptakan antibodi yang bisa melawan. Itu saja sebenarnya. Cuma memang daya literasinya mungkin masyarakat. Itu. Gitu. Daya literasi masyarakat yang memang masih lemah dan saya kira toko-toko di media sosial itu punya peranan yang sangat besar karena mampu menggerakkan orang. Betul. Makanya saya sepakat dok ketika Dokter Ece bilang tadi bahwa ini kan kau punya banyak ribuan followers gitu. Betul. Sayang sekali kalau lah kau tetap pada karaktermu mungkin yang banyolan kah, komedi kah atau apa misalnya. Tetapi ketika bicara soal COVID, mari kita kompak dan serentak. Betul. Kira-kira begitu Dokter Ece yang mau disampaikan. Saya itu biasa kalau ada yang dukung, tolong kami karena kami tidak mau lagi lihat guru-guru kami itu meninggal. Kami tidak mau lagi lihat teman sejawat kami meninggal atau suster-suster kami itu meninggal. Sedih sekali rasanya. Bayangkan Ki, satu dokter dihasilkan 15 tahun. Kalau satu dokter hilang, banyaknya itu orang tidak diobati. Satu dokter bisa mengobati 2.000 orang. Kalau satu dokter meninggal, satu profesor bisa mendidik beberapa dokter. Bisa melahirkan beberapa dokter. Satu profesor meninggal, berapa dokter tidak terdidik? Bisa kita bayangkan. Makanya saya tadi merinding sekali itu Dokter Ece bilang, tolong kami.
Iya tolong. Kami biasanya itu dok pasien yang minta tolong sama dokter. Ini ada dokter minta tolong ke kita. Kami minta tolong, sangat minta tolong. Karena sedih sekali Bang Rizal. Yes. I see. Sedih banget melihat di WA grup innalillahi telah berpulang. Hampir tiap hari itu dok. Hampir tiap hari. Bayangkan bagaimana kalau misalnya kami di kedokteran dididik guru itu adalah orang tua. Guru adalah orang tua. Jadi betapa sedihnya kami ditinggal sama orang tua kami. Dan sudah banyak sekali. Dan kami sangat kehilangan. Belum lagi teman sejawat yang seumuran gitu. Yes dok. Ya Allah. It's okay. Saya juga ini terbawa. Emosi juga saya. Jadi maksudnya karena saya jarang mendengar ada dokter minta tolong ke orang umum begitu. Saya selalu begitu. Justru kita ini yang dok bisa ditolong kok dong. Ini mau lahiran, dok bisa ditolong. Saya sakit ini. Guys, inilah momentum saya kira kenapa saya harus undang memang dan saya senang sekali karena kemarin mereka banyak sekali minta, Kak tentang COVID kenapa enggak dipanggil dokter yang ahli apa segala macam. Saya bilang saya harus tunggu momentum yang pas dan yang saya kira yang tentu banyak dokter yang saya kenal tetapi saya betul-betul yang betul-betul bisa melekat karena ini kan selebgram lagi kasusnya dan menurut saya itu sangat besar pengaruhnya memang. Benar. Orang bisa percaya COVID kalau selebgram bilang tidak percaya dengan apa segala macam kan dia ikuti idolanya. Influencer. Betul. Dia mempengaruhi orang. Which is kalau kau mempengaruhi orang, ada yang satu yang saya ini kan. Tiga amalan yang dibawa kalau kita meninggal. Amalannya itu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Bayangkan kalau kita tinggalkan ilmu yang tidak bermanfaat, itu akan menjadi dosa jariah. Iya, itu maksudnya itu yang membuat saya terus edukasi tanpa. Jadi kalau suamiku sampai marah, kau itu handphone terus. Saya bilang, Kak, minta maaf karena kadang kan waktunya jadi tersita gitu karena waktu untuk edukasi itu tersita. Jadi memang dibutuhkan komitmen dan kami berharap sekali pemerintah selanjutnya ini dan juga termasuk Pak Gubernur serius tangani ini, termasuk Pak Presiden kita serius lah gitu. Karena kalau tidak akan semakin banyak kehilangan guru-guru kami gitu. Bayangkan sudah 300 kali, udah berapa ratus ini meninggal, 600 nakes bersama dengan bidan, dokter gigi, tenaga keperawatan, itu sudah banyak sekali. Ada lagi hamil, jadi sudah banyak yang jadi janda, sudah banyak yang jadi duda, ada yang jadi yatim. Cuman gara-gara kerjaannya, risiko pekerjaan gitu. Dan kami sangat terluka sekali kalau dibilang gara-gara insentif. Kita enggak ada sama sekali. Baik gitu. Dokter Ece, kalau ada yang Dokter Ece mau sampaikan ke teman-teman netizen, wabil khusus teman-teman selebgram, influencer, wabil khusus lagi mungkin di Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan, apa yang Dokter Ece ingin sampaikan kesempatan ini? Kameranya di sini. Oke. Terima kasih. Jadi terima kasih banget Bang Rizal sudah mengakomodasi saya. Sebenarnya alhamdulillah saya dapat kesempatan. Jadi kepada para selebgram atau kepada para influencer, kami berharap sekali. Saya mewakili nakes, saya mewakili guru-guru saya, berharap sekali bantu kami stop, putuskan rantai penularan ini. Kalau misalnya bisa stop, bantu kami supaya kalau misalnya penularan ini bisa di stop, dipotong gitu, kita akan bisa membuat Indonesia atau Makassar lebih maju lagi. Orang-orang yang kecil bisa dapat kerjaan seperti itu. Jadi tidak ada lagi orang yang kelaparan gitu, karena tidak ada pekerjaan. Tidak ada lagi orang yang dipecat karena tidak ada yang mau datang ke restorannya atau kemana gitu. Jadi kalau bisa bantu kami gitu, karena kami sangat membutuhkan bantuan dari banyak pihak sekarang ini. Gitu aja. Terima kasih banyak. Iya, apa-apa dong. Di atas segala kesibukan tak bahkan masih pakai baju praktek. Iya, saya buka pas di rumah baru cuci. Gitu. Semoga dokter selalu sehat. Amin. Dan jangan pernah berhenti dok. Terima kasih banyak Dokter Ece Idrus. Time is over.